Kitab orang Kristen dalam percakapan dialog tiap hari itu bilang saja kitabnya itu Perjanjian Baru. Coba kalau betul kitab Kristen Injil mana? Siapa yang bisa buktikan sama saya? Ustaz, ini ada kitab Kristen, tulisannya Injil. Mana? Saya mau lihat. Ada kira-kira? Atau coba bantah argumen saya ini. Ada profesor Kristen dan Islam bisa membuktikan naskah asli daripada Injil. Saya mau lihat. Saya 4 tahun 7 bulan belajar di Israel, mau cari tahu mana itu Injil yang betul, mana Injil, kitab Injil itu. Kata Yahudi, Injil itu disimpan di dalam laut mati. Maka ada istilah akademik, the Dead Sea Scrolls, gulungan naskah laut mati. Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saya ingin mengkonter pernyataan daripada Yahya Waloni, seorang mualaf, katanya sih mantan pendeta ya, yang mengatakan bahwa kitab orang Kristen itu bukan Injil, tapi Perjanjian Baru. Betulkah demikian? Mari kita perhatikan saudara ya. Jadi orang Kristen memiliki kitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mengapa orang Kristen percaya Alkitab Perjanjian Lama itu adalah firman Tuhan? Yang pertama, ditulis oleh Nabi. Yang kedua, diakui oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga, dikutip oleh para rasul. Ya. Dan Tuhan Yesus memerintahkan untuk tetap mempercayainya. Ya, dan itu menjadi kitab pengantar untuk Perjanjian Baru. Sementara Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab, mengapa kita percaya? Itu dikarenakan yang pertama itu ditulis oleh para rasul, ya, ditulis para rasul, di-proofread oleh rasul, artinya sekalipun rasul bukan penulisnya, tetapi itu dibaca atau beredar ketika para rasul itu masih hidup. Sama seperti tulisan Markus, ya, tulisan daripada Lukas, yaitu Kisah Rasul, ya, tulisan daripada Yudas dan juga Yakobus, itu mereka bukan rasul. Tetapi tulisan-tulisan mereka beredar ketika rasul-rasul itu masih ada. Jadi para rasul itu memproof, ya, membacanya, wah itu benar adanya. Dan sumber mereka adalah bersumber dari para rasul. Dan saya ingin mengkonter pernyataan daripada Yahya Waloni yang mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen itu 200 tahun kemudian ada setelah Yesus Kristus naik ke sorga. Itu juga satu kebodohan, gitu ya. Satu kesalahan fatal begitu ya. Sebab yang menulis Alkitab Perjanjian Baru adalah murid-murid Yesus sendiri. Orang-orang yang hidup pada masa itu. Petrus itu adalah murid Yesus Kristus. Yohanes adalah murid Yesus Kristus. Matius itu adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Itulah muridnya. Jadi mereka adalah saksi mata. Dan Alkitab Perjanjian Baru itu sudah komplit ketika rasul terakhir mati, yaitu Yohanes di Pulau Patmos. Alkitab memang belum utuh dalam pengertian masih berserak begitu ya, masih berserak, ada di gereja ini. Namun semua sudah lengkap, dari Matius sampai Yohanes sudah lengkap. Akhirnya belakangan itu dikumpulkan, gitu, dijadikan menjadi satu. Apakah masih terjaga? Oh, tentu terjaga. Ya, tidak mungkin akan mengalami kerusakan. Kenapa? Karena Tuhan itu mengilhamkannya secara kata per kata. Kalau Tuhan mengilhamkan itu secara kata per kata, maka tidak masuk akal kalau ada kesalahan di dalamnya. Karena tidak mungkin Tuhan mengilhamkan kitab itu secara kata per kata, lalu di kemudian hari mengalami distorsi atau mengalami kerusakan. Ya, karena hal itu akan membuat Tuhan menjadi kehilangan sifatnya, kuasanya. Kenapa dia tidak mampu menjaga kitabnya? Tentu tidak masuk akal begitu ya. Tuhan pasti memelihara firman-Nya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa merusak kebenaran itu. Dan Tuhan pasti menitipkan kebenaran itu di dalam jemaat yang benar. Jemaat yang benar itulah jemaat yang menjadikan Alkitab satu-satunya dasar keimanannya.
Ada gereja yang memang menjadikan Alkitab dasar keimanannya satu-satunya, tetapi salah penafsiran. Tentu itu juga berbahaya, sangat berbahaya sekali. Itulah sebabnya ajaran sebuah gereja benar Alkitabiah itu adalah jikalau pengajaran itu sinkron satu dan yang lain. Ya, sinkron satu dengan yang lain. Dan bisa dijelaskan secara ilmiah begitu. Ya, bisa dijelaskan secara ilmiah. Jikalau tidak, maka jelas itu bukan sebuah kebenaran. Oleh karena itu perlu hati-hati, perlu waspada untuk tidak cepat-cepat menerima sebuah ajaran dari sebuah gereja. Anda perlu mengujinya. Sebab Tuhan memberikan kepada kita dua alat untuk kita bisa menemukan kebenaran. Yang pertama adalah wahyunya, Alkitab. Yang kedua adalah akal sehat. Ya, jadi kalau misalnya ajaran sebuah gereja itu benar, biasanya itu pasti masuk akal. Mudah dicerna oleh akal logika kita. Tetapi kalau itu tidak benar, biasanya itu akan membuat kepala Anda jadi pusing. Ya, tidak ada korelasi satu dan yang lain. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan, itu perjanjian baru, itulah kitab yang dipercaya oleh orang Kristen. Dan itulah menjadi dasar daripada keimanan orang percaya. Lalu orang berkata, kalau begitu kenapa orang Kristen memakai perjanjian lama? Bukankah itu adalah kitab orang Yahudi? Oh tidak, saudara. Tuhan memerintahkan itu, Tuhan mengilhamkan itu bukan khusus untuk mereka. Itu berlaku untuk semua umat manusia. Ya, bukan hanya untuk mereka, saudara. Pada zaman Salomo, banyak bangsa-bangsa kerajaan-kerajaan itu datang ke Yerusalem untuk belajar firman Tuhan. Dan mereka menjadi berhasil pada saat itu. Jadi kebenaran itu bukan hanya satu kelompok, bukan satu bangsa. Tetapi karena kebetulan ya mereka dipakai Tuhan untuk memelihara kebenaran, mengestafetkan kebenaran pada masa itu, maka Alkitab ditulis dalam bahasa mereka, dari perspektif mereka. Tetapi ingat bahwa itu diilhamkan oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan itu datang kepada mereka, dan mereka menolak, maka Tuhan akhirnya mengestafetkan kebenaran itu kepada gereja. Ya. Dan pemberitaan Injil itu harus disebarkan ke seluruh dunia. Dan saat itu, bahasa persatuan atau bahasa pengantar pada saat itu adalah bahasa Yunani. Itulah sebabnya mengapa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Supaya semua orang tahu. Ya, sebab pada saat itu, bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Jikalau itu misalnya itu dalam bahasa Arab atau bahasa Ibrani, maka sedikit orang akan menemukan kebenaran. Terlebih sekarang, ya Alkitab itu sudah diterjemahkan hampir ke seluruh bahasa di muka bumi. Maka dengan demikian kebenaran itu dapat diketahui, dapat dipelajari, dan dapat dimiliki oleh setiap orang yang mencari kebenaran. Persoalan seseorang yang itu menemukan kebenaran atau tidak, sesungguhnya itu sangat bergantung kepada orang itu sendiri. Ya, kalau orang itu memang sungguh-sungguh mencari kebenaran, maka Tuhan pasti akan menyingkapkan kebenaran itu kepada mereka. Persoalannya adalah ada begitu banyak orang tidak mencari kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Ya, saya pastikan Bapak Ibu, jikalau Anda mencari kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, dengan objektif, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, tak henti-hentinya, maka engkau tidak akan mati sebelum menemukan kebenaran itu. Karena Tuhan berkata, carilah, maka kamu akan mendapat. Persoalannya adalah ada begitu banyak orang tidak mencari kebenaran. Mereka hanya mencari pembenaran untuk kesenangan diri mereka sendiri. Maka mereka akan binasa. Saudara-saudara, jadi Alkitab kita adalah kebenaran yang absolut. Kitab orang Kristen itu adalah Kejadian sampai Wahyu. Jadi Injil yang dimaksud oleh Yahya Waloni adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan. Ya, Injil itu artinya kabar baik. Dari bahasa Yunani yaitu Evangelion, kabar baik dari sorga. Ya, kabar baik dari sorga, saudara. Jadi kitab orang Kristen itu adalah dari Kejadian sampai Wahyu. Injil itu adalah kabar baik. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ya, Injil itu adalah kabar baik yang berasal dari sorga, ditujukan kepada seluruh umat manusia. Dan Injil itu berisi dua hal. Ya, Injil itu berisi dua hal. Karena itu adalah kabar baik dari sorga, ibaratnya seperti dekret ilahi begitu ya. Berisi dua hal. Yang pertama, pengampunan terhadap orang berdosa apabila ia bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan kekal di sorga
kepada orang yang telah bertobat dan yang percaya kepada Sang Juru Selamat. Jadi itulah isi daripada Injil itu, kabar baik. Dan itulah dasar bagi Tuhan untuk menyelamatkan seseorang. Katakan dalam Roma pasal yang pertama 16-17, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, terutama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Artinya saudara, itulah dasar bagi Tuhan untuk memasukkan seseorang ke sorga atau tidak. Kalau seseorang itu percaya kepada dekrit itu, maka dia akan masuk surga. Jika ia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia akan diselamatkan. Dan itu berlaku kepada seluruh umat manusia. Jadi Adam, Nuh, Abraham, Musa, mereka akan masuk surga kalau mereka bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang, yang akan mati menanggung semua dosa-dosa mereka. Dan setelah Juru Selamat itu menggenapinya, manusia masuk surga kalau manusia itu bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang telah datang, yang telah mati menanggung semua dosa-dosanya. Jadi itulah kebenaran yang bisa saya bagikan kepada Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.